Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita coba akan lab virtual access point ya. Untuk hari ini nanti labnya adalah virtual access point. Sini saya jelaskan dulu konsep virtual access point. Oke, jadi kalau secara basic ya, secara dasar itu adalah satu access point, dia itu hanya bisa untuk distribusi SSID atau distribusi network, itu adalah satu ya. Jadi misalkan di sini Anda nanti bisa punya sumber internet ya, internet, kemudian di sini seperti kemarin ya, Anda punya Ether 3, ETH3 ya, ETH3. Kemudian di sini adalah mikrotik Anda atau perangkat wireless Anda ya. Di sini perangkat Anda ya. Di sini saya mikrotik gitu ya, mikrotik. Kemudian di sini Anda punya WLAN ya, WLAN. Nah, di sini kalau secara basic, secara dasar adalah di WLAN di sini adalah dia nanti memancarkan atau dia nanti broadcast satu SSID ya, satu SSID. Di beberapa access point, di beberapa vendor baik mikrotik ataupun yang lain, di sini ada yang dia adalah bisa kita buat dia sebagai multi SSID. Jadi sebenarnya dia hanya satu perangkat, realnya adalah satu WLAN, tetapi kita bisa buat multi SSID ya, multi SSID. Misalkan nanti adalah di sini adalah ini adalah WLAN realnya ya, WLAN realnya. Kita nanti bisa membuat di sini, kita bisa membuat misalkan seperti ini ya, bisa membuat ini. Di sini ada lagi adalah WLAN virtual. WLAN virtual ya, kita bisa membuat beberapa ya. Kita bisa membuat beberapa. Di sini kita buat lagi WLAN virtual ya. WLAN virtual ya, virtual 2 misalkan ya. Virtual 2. Sini ini keliru ya, virtual. WLAN virtual 1 dan seterusnya ya. Dan WLAN virtual N gitu ya, misalkan. Jadi kita bisa membuat WLAN virtual sesuka Anda, dimana nanti WLAN itu ya, WLAN ini itu nanti bisa independen ya, dia bisa berdiri sendiri di layar 3-nya, di layar 3 maupun nanti di sisi security-nya itu bisa. Tetapi nanti kalau di sisi frekuensi itu nanti akan nginduk dengan frekuensi dari WLAN utamanya ya. Jadi nanti kalau kita main di layar 3 ya, di IP dan seterusnya ya, di IP dan seterusnya, itu nanti kita bisa independen. Jadi mandiri. Di sini sendiri, di sini sendiri. Misalkan di sini dikasih network ya, misalkan nanti dia routing. Di sini misalkan kasih network 10 NIM ya, NIM, kemudian 1.0/24 gitu ya. Yang di sini ini 0 aja ya, 0 misalkan ya, 0. Kemudian di sininya kita kasih misalkan, nanti bisa sendiri-sendiri. Ini kita kasih 1 ya, kita kasih 2 dan kemudian gini kita kasih N misalkan gitu ya, N ya. Jadi bisa mandiri ini. Nah, kemudian di sisi security-nya itu juga bisa sendiri-sendiri ya, bisa sendiri-sendiri. Jadi bisa apa namanya, tidak tergantung di WLAN utamanya. Tetapi di sisi frekuensi ya, frekuensi band, kemudian teknologi yang diterapkan, dia akan otomatis nginduk dengan WLAN utamanya.
Jadi kalau misalkan di sini saya set di sini saya set 802.11 ya, dia teknologinya adalah misalkan N gitu ya, N, kemudian 2 GHz ya, 2 GHz N gitu ya, GHz N ya, GHz N, kemudian channelnya misalkan 2427 misalkan ya, 2427, maka nanti virtual access point dia akan ngikuti ini ya, dia akan ngikuti dengan WLAN utamanya, ya, dia tidak bisa berdiri sendiri. Oke, seperti itu. Ini adalah virtual access point VAP. Di sini nanti yang coba kita implementasikan adalah VAP untuk BTS ya, BTS. Jadi nanti ada beberapa VAP yang dia sebagai station ya, VAP station, tapi nanti kita coba ya, ini virtual AP tapi base station. Jadi nanti semua ini sebagai base station, ini sebagai pemancar. Ya, mungkin ada pertanyaan, kenapa kita harus membuat banyak access point seperti ini, virtual access point gitu ya. Misalkan adalah ini diterapkan misalkan di dalam satu area, misalkan Anda dalam satu area ya, Anda misalkan di dalam satu ruangan atau area ya, di dalam satu area, di sana ada banyak penggunanya, misalkan ya, ada pengguna dosen misalkan ya, ada pengguna mahasiswa MHS, ada pengguna misalkan tamu misalkan ya, Anda misalkan tamu. Lah di sini misalkan adalah Anda pengen dosen itu mempunyai network sendiri, networknya akan berbeda dengan mahasiswa, kemudian mahasiswa itu juga akan berbeda dengan tamu ya. Jadi di sini networknya beda-beda ya, dosen networknya beda, mahasiswa networknya beda, tamu juga beda. Kemudian Anda juga pengen adalah di sisi wirelessnya itu mempunyai security yang berbeda-beda ya, misalkan dosen dengan dia security-nya X gitu ya, mahasiswa Y, tamu Z, dan seterusnya ya. Kalau tanpa perangkat Anda itu support dengan virtual access point ya, maka Anda di sini harus butuh 3 perangkat. Perangkat 1 untuk SSID dosen, perangkat 2 untuk mahasiswa, kemudian perangkat 3 untuk tamu. Tapi kalau di sini perangkat Anda itu support dengan virtual access point ya, support dengan multi SSID ya, di sini kita hanya dengan satu perangkat saja kita bisa memenuhi kebutuhan ini ya, untuk ini. Lah di sini keuntungannya adalah kalau kita menggunakan 3 perangkat, berarti adalah nanti 3 perangkat nanti berarti harus channelnya berbeda-beda ya, agar tidak saling interferensi. Tapi kalau kita menggunakan virtual access point, di sini channelnya akan sama tetapi dia tidak interferensi ya, Di sini misalkan channelnya 2427 kan, yang ini juga 2427, sini juga sama. Tetapi antara virtual access point dengan perangkat utamanya dia tidak interferensi karena dia satu sumber di WLAN utamanya. Tapi kalau Anda pakai 3 perangkat ya, perangkat dosen, mahasiswa, tamu, ketika dia dijadikan satu dengan channel 2427 misalkan ya, 3 perangkat itu, maka di sini interferensi ya. Dengan ini kita akan mengurangi interferensi ya, seperti itu. Oke, intinya seperti itu ya. Kemudian ini nanti ini pakai Ether 1 aja ya. Ether 1 di mana di Ether 1 itu sudah ada IP-nya ya, 172.45.0xx gitu ya kayaknya ya, /24 ya. Oke, seperti itu. Jadi seperti ini, nanti ada ini
ya, sudah ada ini untuk Ether 1 tidak usah diganti. Jadi seperti ini nanti kita konfigurasi dia sebagai NAT ya. Dia nanti router ya, NAT. Nanti ini kita natkan semua, natkan ya. Nanti kita buat dua saja, dua virtual access point, kita buat dua virtual access point. Oke, kemudian untuk konfigurasinya seperti apa? Jadi penjelasannya seperti ini. Untuk konfigurasinya seperti ini. Oke ya, kita buat ini. Ini ya perangkatnya. Saya pakai di Ether 1, WLAN 1 ya, kita WLAN 1. Anda bisa nanti juga sama ya, seperti biasa. Silahkan cek dulu di IP address. Selain IP 17245 dibuang saja. Kemudian selain di NAT ya, firewall NAT, di situ ada apa, buang. Kemudian di bridge, kalau di bridge itu di situ ada sesuatu, buang saja. Oke ya. Kemudian untuk memulainya, untuk membuat virtual access point itu Anda bisa di wireless ya, di enable dulu untuk untuk WLAN-nya di enable. Kemudian Anda bisa kita setting dulu adalah misalkan ini ya, adalah kita membuat untuk dosen, mahasiswa, tamu. Dosennya itu pakai WLAN utama, nanti pakai networknya 10 NIM 00 /24. Kemudian virtual 1 itu untuk mahasiswa, nanti networknya ini. Kemudian tamu itu nanti pakai virtual 2, nanti pakai networknya ini. Nanti untuk SSID-nya ya, dosen SSID-nya NIM Anda, NIM, mahasiswa nanti MHS, SSID-nya adalah NIM ya, tamu nanti tamu NIM ya. Ini SSID-nya ya, SSID ya, SSID-nya seperti itu ya, biar nanti seragam ya, seperti ini. Berarti SSID-nya itu. Oke ya, kita konfigurasi dulu untuk yang WLAN utamanya dulu ya, WLAN utamanya. Nah, untuk WLAN utama itu nanti kita konfigurasi dulu seperti biasa ya. Kita konfigurasi IP bridge ya. Kemudian bandnya kita kasih 2,4 B/G karena ada itu. Frekuensinya kita cari dulu yang kosong. Saya scan ya, pakai frekuensi USIC aja ya. Frekuensi USIC ya. Saya setting di 2442 ya. Saya setting di frekuensi USIC tadi 2437 aja. Saya pasang di 2437. Kemudian SSID-nya ini ya. Berarti di sini dosen NIM M02030145 misalkan ya. Kemudian radionya silahkan ganti dengan nama Anda, Rudi, ganti Rudi dosen ya, gitu ya. Oke ya. Di sini sudah jadi ya. Ini ada access point sebagai utamanya sudah kita konfigurasi. Kita untuk membuat virtual access point yang ini, untuk yang mahasiswa itu nanti kita bisa ini virtual. Nah, di sini kita kasih SSID-nya modenya adalah bridge ya. Secondary channelnya kita tutup aja, nggak masalah, biar ngikuti dengan utamanya. Kemudian di SSID kita kasih ini tadi ya, MHS, MKS, NIM M02030145. Kemudian di sini ada informasi dia mau di-attach, dia menjadi bagian dari interface mana. Dia akan nginduk ke interface mana, master interface-nya. Kita pakai yang WLAN 1 karena kita pakai WLAN 1. Ya, apply. Oke. Oh ya, di sini saya kasih ya. Di sini adalah saya konfigurasi biar ini adalah VAP dosen MHS. Oke ya.
Kemudian ini ada VAP dosennya udah selesai ya. AP breed, SSID, dah. Kemudian kita buat untuk virtual untuk tamunya. AP breed, SSID-nya adalah tamu M02030145 VLAN 1 ya, tinggal apply. Oke. Oh iya, ini saya ganti dulu namanya tamu. VAP tamu. VAP tamu. Metode get random number tamu ya. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini sudah, berarti posisinya adalah kita sudah punya 3 SSID. Nah, untuk ngecek SSID ini ya, SSID ini nanti silahkan Anda menggunakan Mikrotik, Anda menggunakan perangkat 37 ya. Anda perangkat 37 ya, untuk ngetes Anda pakai perangkat 37 apakah SSID-nya sudah muncul, perangkat 37 ya. Perangkat 37 di sini di wireless, di scan. Start. Jadi ini ada parameternya. Ya, di sini kita lihat. Jadi Anda tinggal memasukkan get random number berapa. Misalkan 100, berarti randomnya ternyata mulai dari 0, bukan dari 1. Dari 0 sampai dengan kok belum muncul? 100, Bentar ya. Ini kok belum muncul, bentar ini ada scan, kelihatan nggak ini? Kok 37 sih? 3 ini bentar. Supaya tidak terprediksi ya. Misalkan Anda main game, kemudian ada pergerakan dari musuhnya gitu kan, yaitu ini saya ganti saja dapat diprediksi. Pakai enable dulu coba. Menjadi tantangan adalah refleks dari pemainnya. Nah, kalau bisa diprediksi tentunya Bentar ya. Anda main game dimana game musuhnya bisa diprediksi gerakannya, ya nanti sudah tidak menantang lagi ya nilai Anda dalam game. Oke ya, ini saya ganti aja pakai VLAN 2. Ini saya alihkan ke VLAN 2. VLAN satunya kayaknya ada masalah ini. Ya, pindah ke VLAN 2. Baik, oke. Ini saya disable. Ya, ini saya ganti dia AP breed. Kemudian di sini frekuensinya tadi 2437. SSID-nya adalah dosen ya, dosen M02030145 NIM ya. Kemudian di sini saya kasih Rudy dosen. Nama Anda ya. Nama Anda. Oke. Udah ya. Kita tes dulu, kita scan dari Mikrotik 37. Kemudian di sini ada keterangan metode ini harus dipanggil dari kelas Greenwood menggunakan notasi titik. Kok nggak kelihatan? Kenapa? Karena di situ get random number ya, get random number itu adalah metode Greenwood. Maka Anda tidak bisa langsung ini kok nggak menuliskan kelihatan default number. Nih, dan SSID AP breed 2437. Coba ini saya scan di sampingnya ya. Kemudian kenapa bisa langsung Greenwood.get random number ini? Nah, di sini sudah kelihatan ya, sudah kelihatan kayaknya ini access point-nya agak masalah ini. Ya, di sini sudah kelihatan bahwa di sini ada ini ya. Di sini sudah ada tiga SSID, ada dosen, ada mahasiswa, ya, ada tamu. Dosen, mahasiswa, tamu. Sudah ada 4. Ya, ada 4, ada 3 ya. Jadi ini tadi dosen, mahasiswa, tamu. Ya, sudah ada 3 SSID yang bisa kita gunakan. Ya, coba saya scan dari perangkat yang lain. Oh, ini sudah kelihatan juga kok. Oh ya, udah scan. Menggunakan Greenwood.get random number ya. Bentar ya, ini kayaknya ininya yang masalah ini. Ya, karena station PG apply scan.
get random number adalah sebuah metode statik, ya. Jadi misalkan seperti ini. Misalkan kita punya kelas A tadi ya. Kok nggak kelihatan nih dari sini ya? Kelas A. Ya. Kemudian di sini punya metode namanya public void in. Ini ya kelihatan ini ya. Kayak ini yang saya pegang agak masalah ini ya. Ini sudah ada ini ya. Ada SSID dosen, mahasiswa, tamu ya. Ada 3 SSID. Satu perangkat. Oke ya. Kemudian kalau sudah muncul seperti itu, kita tinggal konfigurasi di sisi IP-nya, ya, di sisi IP-nya. Anda bisa masuk di IP address. Di sini kita sesuaikan ya. Kita sesuaikan dengan ini. WLAN 1 pakainya ini NIM ya. Berarti saya tambahkan 10 145 ya 01/24. Itu nanti saya pasang di WLAN 2 ya, WLAN 2 mana WLAN 2 ini ya, WLAN 2 fly. Oke, kita pasang yang kedua, yang ke mahasiswa 10 145 1 ya 1/24. Kita pasang di VAP mahasiswa. Kemudian kita tambah lagi 10 145 21/24. Itu nanti di VAP tambah ya, udah seperti ini ya, seperti ini contohnya. Jadi ya di setiap VAP virtual access point dia punya IP sendiri-sendiri ya, seperti itu. Kalau sudah, nanti seperti kemarin ketika kita konfigurasi router, tinggal kita NAT saja ini ya, tinggal kita NAT di IP firewall NAT. Di sini berarti karena kita punya network baru 3, maka kita NAT satu-satu ya, kita NAT satu-satu ya, kita NAT satu-satu dengan di sini plus sosnat sama ya, pakai sosnat. Kemudian sos address-nya dari ini 10 145 T0/24 ini ya. Kita natkan ke interface mana? Ke interface Ether 1 ya, karena sumber internetnya di Ether 1. Kemudian actionnya masquerade fly. Oke ya, tinggal kita copy paste saja, copy ini ya, ini kita ganti 1 fly, kita copy lagi, ganti 2 fly. Oke, dah seperti itu ya. Jadi seperti kita konfigurasi ini tadi, virtual AP ini, virtual access point base station, itu adalah dengan satu perangkat kita seperti mempunyai 3 access point ya, 3 access point. Sebenarnya mau dibuat berapapun bisa ya, seperti itu. Jadi seperti ini ya. Ini sudah. Untuk ngecek ya tinggal kita konfigurasi, kita scan ya dari perangkat ini ya, enable. Saya scan, coba ya dari sini kelihatan enggak ini ya. Kayaknya MikroTik 36 agak masalah ini. Dari perangkat yang lain enggak kedengeran ini. Ya, jadi nanti kayaknya MikroTik yang saya pakai tadi agak masalah, nggak kedengaran sampai di sini. Ya, nanti tinggal connect saja, tinggal connect nanti sudah bisa. Ya, seperti itu. Oke ya, itu adalah konfigurasi virtual access point. Ya, virtual access point untuk hari ini sekian dulu. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 0 sampai dengan 14.